Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dicari nelayan di Kabupaten Tangerang setelah menyebarkan video hoax bahwa pagar laut atas inisiatif warga setempat dan bukan dari pihak korporasi. Seorang nelayan Banten mengatakan bahwa ada 5 orang yang diajak makan, diberi uang 100.000. Ia diminta untuk mengaku sebagai nelayan. Nelayan Banten itu lalu mengingatkan kepada Abu Janda tidak membuat kisruh terkait pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Sebelumnya memang Abu Janda mewawancarai 2 pria yang mengaku sebagai nelayan. Kedua pria itu menyampaikan bahwa pagar laut tersebut dipasang oleh warga setempat selama 5 tahun. Berdasarkan wawancara tersebut, Abu Janda menegaskan bahwa pagar laut itu bukan milik PIK 2 maupun milik beberapa perusahaan. Namun klaim Abu Janda tersebut dibantah oleh masyarakat. Nih, Batman alias Coki, tuh asli nelayan ya. Tuh, Abu Janda yang lu ngomong aja tuh. Nih asli nelayan nih, Provinsi Banten nih. Tuntaskan, habisin semua. Nih ya, Abu Janda tuh. Abu Janda alias Batman alias si Coki alias Batapia ya. Nih, lu nih. Tuh, asli nelayan nih. Lu jangan pada ngebela PIK 2 mulu lu. Ya. Jangan pada ngumpet kepala desa. Nah, ya benar. Kalau yo, RT RW mandor. Nah. Ayo, terus tuntaskan ini Bang Bu. Nah, Jangan ngumpet aja lu. ya. Nih asli nih ya. Nelayan. Adilin seberat-beratnya. Pelakunya, siapapun orangnya. Itu Pak, penolakan bagaimana Pak? Tolak nggak nih masalah itu? Akan tolak, akan menolak kan dia teh. Terus. Nah. Ini Pak, pada nyabut ini ya? Ya Pak? Kok nggak ada yang ngomong ini pada diem ya? Dia lagi makan lagi nang. Netizen rame-rame membongkar dugaan adanya manipulasi yang dilakukan oleh pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Abu Janda sebelumnya mendatangi lokasi tempat dibangunnya pagar laut di perairan Tangerang. Dalam video yang dibagikan, ia terlihat melakukan wawancara dengan orang yang mengaku sebagai warga pembuat pagar bambu itu. Namun, beberapa netizen mendapatkan informasi lain dari nelayan Banten bahwa 2 pria yang diwawancari Abu Janda tersebut bukanlah penduduk setempat, melainkan warga yang tinggal cukup jauh dengan lokasi pagar laut. Si nelayan nih lo, hey, Batman atau si Coki ya, atau si Abu Janda itu ya, lu Sandi Kentut, nih lu lagi ditunggu ya sama orang Banten nih ya, nih Kabupaten Tangerang. Ayo ngomong. Hai, Batman. Oke. Oke, Andi. Kata siapa swadaya? Lu jangan bikin hoax. Nih, nelayan asli Tanjung Pasir. Kagak ada swadaya. Enggak ada swadaya. Abu Janda. Abu Janda saya. Ini jangan bikin hoax mulu lu. Kemarin lo ke Tanjung Pasir ditunggu penelayan. Nah, oke, makasih Pak ya. Bahkan dari keterangan yang didapat, warga itu mendapatkan imbalan Rp100.000 untuk membuat konten dengan Abu Janda. Abu Janda dalam video tersebut mengatakan ada sejumlah hoax yang sengaja digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab soal pagar laut sepanjang 30 km yang dipasang di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Menurut Permadi Arya, pagar laut tersebut adalah milik pengelola Pantai Indah Kapuk dan berfungsi mencegah abrasi. Karenanya, Permadi meminta masyarakat jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat kegaduhan.
Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya. Jauh di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Oke. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Iya. Kan begitu? Jadi rakyat merasa diteror setiap hari. Merasa diteror setiap hari. Oke. Jadi saya boleh langsung sebut saja misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Oke. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, Korporasi yang luar biasa ini. Korporasinya Aguan lah. Ya boleh dibilang begitu karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu. Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga Nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Gitu ya. Jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Iya. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos bahwa seperti Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Betul. Ya? Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal bakar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli Desa Kohot. Rakyat. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2.000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan? Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena sudah ada TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya datangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar.